Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala fil ayatil ukhra. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu. Saudaraku seluruhnya, kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah maupun warga Islam yang lain yang mungkin belum bersahabat dengan istilah Muhammadiyah, tapi orangnya Islam atau simpatisan Islam, mungkin belum masuk Islam. Seluruh kita yang sempat menyimak penyiaran ini, saya ucapkan terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih sehat, kita hidup dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah sedang menularnya penyakit kepada orang yang tertular, kita masih bisa sehat walafiat, dan kita harapkan kita bisa menciptakan berpikir sehat, lalu hidup dalam keadaan menerapkan apa yang disebut Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam hadisnya. Yang menjadi catatan kita pada sore ini adalah satu, firman Allah tentang menyuruh kita belajar, menata hidup dengan belajar kepada Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita supaya dekat dengan Allah melalui salat. Salat kalau kita realisasikan dan kita fahami, itu akan membentengi kita dari hal-hal yang keji dan yang mungkar. Setelah salat, ada yang lain lagi, berjuang menegakkan Islam tidak personal, tapi berjuang secara berjamaah, bersama-sama. Belajar kepada konstruksi, kata Allah. Allah yang nyuruh. Ka'annahum bunyanum marsus. Seakan-akan mereka seperti konstruksi bangunan yang permanen. Coba lihat, kalau kita mampu mengamati konstruksi bangunan, itu strukturnya mulai dari fondasi, lalu ada tiang, ada dak, slope di atas tiang itu. Nah, dalam kerangka itulah ada batu bata, ada jendela, ada pintu dengan segala desain yang muncul dari hasil kreasi manusia. Ada yang di atap, ada yang tidak. Itu konstruksi bangunan. Coba kalau kita bawa contoh konstruksi itu ke dalam kehidupan nyata manusia. Ada yang memang dia memikul beban berat, posisinya di bawah, namanya fondasi.
Kalau hujan hari, dia duluan kena air. Ini fondasi. Kalau banjir, dia dulu yang menahankan banjir. Fondasi. Kalau roboh rumah, dialah yang paling tertimpa. Ini fondasi. Nah, ada masyarakat yang hidupnya berstatus seperti itu. Dia paling bawah. Hidupnya paling tertimpa. Semua orang-orang yang berada di atasnya menari di atas mereka. Mereka susah, mereka sulit. Nah, kita bercerita ke sana kemari. Nah, ini hidup dalam keadaan ditopang oleh orang-orang. Ada berbagai tiang yang berdiri di atas fondasi itu. Di atas tiang ada lagi yang namanya dak. Ada beton. Di atas itu ada pula atap yang menjulang tinggi. Atap itu tidak akan naik ke atas kalau tidak ada dak, tidak ada tiang, tidak ada fondasi paling bawah. Dia tidak akan sampai ke atas. Itu atap. Manusia juga demikian. Kalaulah yang disebut saat ini kita orang-orang yang sejahtera, yang cukup, pernah tidak berpikir untuk membantu yang tidak cukup, yang belum sejahtera, yang terdampak oleh COVID-19 ini? Terdampak artinya dia menerima akibat dari musibah COVID-19. Sehingga ekonominya tidak jalan. Berdagangnya tidak lancar. Bertani sudah panen tak terjual dengan harga yang pantas. Malah yang ada dijual di harga di bawah standar. Kenapa? Kalau sampai harga standar tidak dibeli orang, bukan tidak butuh, tidak mampu membeli karena uangnya tidak cukup, maka harus dijual di bawah standar, di bawah bandrol harganya. Nah, ini kan kasihan. Nah, supaya terrekrut hidup yang sejahtera, hidup yang normal, mari kita bersama-sama. Kalau lazismu kita katakan, ya kita coba implementasi ya. Lazismu itu Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah kalau hidup untuk orang-orang Muhammadiyah rasanya sudah cukup. Tapi di negeri ini kan bukan orang-orang Muhammadiyah saja. Banyak orang lain yang juga mungkin belum kenal dengan Muhammadiyah, tapi dia ingin hidup sehat seperti sehatnya orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah bercerita, Muhammadiyah adalah kapal besar yang akan mengantarkan kita ke Jannatul Naim. Orang yang di atas kapal Muhammadiyah sudah diantarkannya. Sekarang sedang belayar. Mau ndak orang-orang lain yang belum Muhammadiyah itu diajak ke Jannatul Naim? Mungkin tidak naik kapal Muhammadiyah, hanya saja ya sama-sama berdayung di lautan kehidupan, sama-sama berlayar dengan kapal Muhammadiyah. Kapal Muhammadiyah mengajak mereka untuk bersama menuju Jannatul Naim dengan arah yang sama, dengan kompas yang sama juga. Maksudnya apa? Ya, yang orang Muhammadiyah kalau sudah berzakat di Muhammadiyah, memang sudah ada lembaga resminya. Nah, orang-orang yang belum Muhammadiyah itu diajak untuk bersama Muhammadiyah menikmati zakat Muhammadiyah, atau setidaknya bonceng bagaimana supaya zakat mereka, infak mereka, sedekah mereka tersalur. Nah, bisa saja melalui lazismu Muhammadiyah, atau setidaknya belajar dengan lazismu. Datangilah dulu lazismu itu, tanya, hei lazismu, bagaimana cara kamu mensejahterakan orang kecil di Muhammadiyah? Kami juga kalau merasa puas dan senang melihat, kami juga mau ikut bersama lazismu. Jangan lazismu itu tidak dikenal. Jangan kita pagi-pagi sudah a priori melihat lazismu. Coba contoh, coba didekati. Lazismu adalah lembaga yang disahkan oleh negara, lembaga yang sudah menasional,
bukan kecil lazismu. Di mana-mana di Indonesia. Kalau Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu Pak Jokowi presidennya. Kalau lazismu, Muhammadiyah, itu Haidar Nasir presidennya. Sama statusnya, sama pekerjaannya. Dia membackup, mendukung, menopang apa yang kita lihat hari ini. Perlu didukung, perlu ditopang, perlu dikembangkan. Perlu disejahterakan orang yang belum sejahtera. Perlu dijangkau orang yang selama ini mungkin belum terjangkau oleh hartawan, oleh muzaki, oleh mereka yang punya harta. Lazismu siap mengantarkan apa yang mereka titip untuk masyarakat yang masih tertinggal. Selamat mencoba melakukan kebersamaan dengan lazismu di tengah pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.